Bayangkan ini ya, coba Anda bayangkan sebuah organisasi adat tradisional lagi kumpul-kumpul silaturahmi pasca Ramadan. Biasanya kan halal bihalal gitu ya. Bener banget. Ekspektasi di kepala kita kan biasanya ya orang-orang pakai baju adat, makan hidangan khas kampung halaman, terus nostalgia lah, sekedar bertegur sapa. Suasananya hangat, sangat kekeluargaan gitu kan. Iya, tapi fokusnya itu murni ke masa lalu. Nah, gimana kalau di tengah obrolan soal pelestarian budaya itu, alih-alih sekedar nostalgia, mereka malah presentasi cetak biru. Wah, presentasi apa nih? Presentasi peluncuran platform fintech dan e-commerce milik mereka sendiri. Hah? Serius? Itu sih udah kayak adenda rapat startup teknologi di Silicon Valley ya, bukan paguyuban daerah lagi. Makanya, transisinya itu tajam banget kan? Dan lompatan inilah yang bakal jadi fokus penelusuran mendalam kita hari ini. Menarik banget ini, mengubah pendekatan dari cuma menjaga tradisi, menjadi membangun infrastruktur ekonomi digital itu sebuah lompatan kuantum sih buat komunitas tradisional. Betul, jadi untuk Anda para pendengar, hari ini kita mau membedah sebuah langkah strategis dari Aliansi Sasak Lombok Indonesia atau yang biasa dikenal dengan ASLI. Kita mengambil sumber dari catatan rapat pimpinan dan halal bihalal mereka. Ini diselenggarakan secara daring ya pada tanggal 12 April 2026. Kita bakal lihat gimana mereka merancang ekosistem yang dikasih nama AsliPay. Dan AsliPay ini bukan sekedar aplikasi transfer uang biasa kan? Sama sekali bukan. Kita lagi ngelihat gimana nilai persaudaraan Sasak itu diterjemahkan jadi urat nadi digital yang menghubungkan diaspora mereka di seluruh dunia. Luar biasa. Dan yang bikin diskusi kita kali ini bakal sangat kaya adalah sumber catatan rapat ini nggak cuma berisi barisan kode atau strategi marketing aja. Nah itu dia, di forum yang sama mereka juga membedah krisis geopolitik global dan spiritualitas Al-Quran. Dijadikan semacam jangkar gitu ya, di tengah arus modernisasi ini. Tepat. Jadi mari kita mulai dari momen peluncurannya. Pas menjelang perayaan Harlah atau hari lahir, keempat Asli, Ketua Umum mereka, Mamik Dr. Insinyur Haji Lalu Mas'ud Haula, ngumumin grand opening AsliPay ini. Oke, dan aplikasinya ini punya fungsi spesifik kan? Ada 3 pilar utama. Pertama, inventarisasi atau pendataan warga Sasak dimanapun mereka berada. Kedua, platform e-commerce buat bangun jejaring usaha. Dan ketiga, ini yang unik, sinergi program zakat, infak, dan sodakoh. Bekerja sama dengan Baznas NTB ya, alun desa digital. Analogi yang pas banget. Terus gimana cara kerjanya di alun-alun itu? Jadi, pas Anda masuk ke alun-alun ini, ada petugas yang mencatat data diri dan keahlian Anda. Nah, itu fungsi inventarisasinya. Terus, di sekeliling alun-alun itu, Anda lihat lapak-lapak orang pada jualan atau nawarin jasa. Itu e-commerce-nya ya? Yap. Dan persis di tengah alun-alunnya berdiri sebuah kotak amal yang terhubung langsung sama sistem Baznas NTB. Wow, yang sangat memukau di sini adalah mereka mengubah ikatan emosional jadi sesuatu yang sangat terukur. Di organisasi tradisional, persaudaraan kan seringnya cuma konsep abstrak ya. Kalau ada yang butuh bantuan biasanya manual banget kan? Betul, paling nyebarin nomor rekening lewat grup WhatsApp yang kadang rentan nggak transparan. Dengan adanya fungsi ketiga tadi, mereka mengotomatisasi jaring pengaman sosialnya. Jadi donasi dari diaspora yang lagi sukses di luar negeri bisa langsung disalurkan secara transparan ya. Persaudaraan nggak cuma retorika di atas panggung pas pidato lagi. Tepat, itu terwujud dalam bentuk data dan perputaran uang di ekosistem mereka sendiri. Tapi tunggu dulu, ini memicu pertanyaan yang lebih besar nih. Membangun kekayaan di ruang digital para perantau itu kan menguntungkan mereka sendiri. Terus apa dampaknya buat kampung halaman fisik mereka di Nusa Tenggara Barat? Nah, pertanyaan soal impak ke daerah asal inilah yang disentuh sama Gubernur NTB, Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, yang juga hadir di forum itu. Beliau ngasih konsep yang namanya helicopter view. Oke, helicopter view. Maksudnya ngelihat dari atas gitu? Iya, jadi jarak fisik para diaspora ini dari NTB justru dianggap sebagai aset. Karena mereka nggak hidup di sana setiap hari, mereka nggak punya bias lokal. Oh iya, kalau kita hidup di satu tempat terus-terusan, kadang kita nggak sadar ada masalah di situ kan? Bener, mereka bisa ngelihat NTB pakai kacamata komparatif. Mereka tahu standar bisnis atau pariwisata di kota-kota global, jadi bisa mengidentifikasi celah yang perlu diperbaiki di NTB. Tanpa terjebak romantisme lokal yang berlebihan ya. Dan menarik
menariknya, ini waktunya pas banget dengan berdirinya Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK NTB secara mandiri di tahun 2026 ini. Ah iya, sebelumnya kan BPK ini masih gabung sama struktur wilayah Bali Nusra. Kemandirian ini berarti NTB sekarang punya otoritas absolut buat mengemas dan memvalidasi budaya mereka sendiri. Jadi kalau kita petakan sinerginya nih, BPK NTB ini ibaratnya pabriknya. Pabrik yang punya hak paten buat memproduksi produk budaya dan pariwisata lokal. Terus diasporanya jadi apa? Aslipai dan jaringan diaspora dengan helikopter view tadi, itu jadi jalur distribusi ekspornya. Pabrik punya produk, diaspora punya jaringan, dan modal ekonominya. Konstelasi yang sangat presisi itu. Gabungan institusi yang berdaulat dengan komunitas yang punya platform fintech. Mereka sekarang bisa mensponsori program BPK NTB langsung pakai kas dari perputaran e-commerce mereka. Tapi tunggu sebentar. Jadi, apa arti dari semua ini? Saya mau ngasih dorongan kritis sedikit nih buat Anda. Apa kita harus percaya kalau sekumpulan perantau dengan sebuah aplikasi beneran bisa mengubah wajah pariwisata dan kebijakan budaya provinsi? Memangnya kapasitas operasional mereka dari mana, gitu kan maksudnya? Iya, itu kan biasanya domain eksklusif pemerintah daerah. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ingat pilar pertama Asripe tadi, inventarisasi. Kapasitas mereka itu ditarik dari database warganya sendiri. Oh, maksudnya mereka langsung tahu siapa yang bisa ngerjain apa gitu? Betul. Kalau mereka mau bikin pameran budaya Sasak di Jakarta misalnya, mereka nggak perlu repot cari konsultan luar. Cukup buka aplikasi, cari siapa anggota yang punya agensi acara, siapa yang kerja di kementerian. Langsung tereksekusi ya? Iya. Aslipe ngasih mereka otonomi buat bergerak lebih lincah dari birokrasi pemerintahan. Mereka bukan menggantikan pemerintah daerah, tapi jadi multiplier atau faktor pengali buat kebijakan pemerintah. Kepanjangan tangan pemerintah tapi dengan kecepatan sektor swasta ya, masuk akal banget. Tapi arah diskusi kita ini ngebawa saya ke satu paradoks yang sangat mencolok waktu baca catatannya. Paradoks gimana tuh? Gini, semakin canggih teknologi yang dipakai, semakin digital ekosistemnya, kan risiko terbesar bagi identitas lokal yang go global adalah tercerabut dari akar aslinya. Kehilangan nilai tradisionalnya ya? Gimana cara ASI mencegah hilangnya jiwa kesasakan di tengah euforia startup dan fintech ini? Nah, disinilah bagian yang sangat esensial. Mereka tuh sadar banget sama resiko ketercerabutan budaya itu. Makanya, arsitektur organisasinya nggak cuma dibangun pakai kode pemrograman. Tapi pakai dogma spiritual juga kan? Benar, Dr. Buya Muhammad Subki Sasaki masuk di situ, memberikan intervensi moral. Beliau bilang kalau jiwa kesasakan itu bukan cuma simbol baju adat, tapi termanifestasi pada kerendahan hati, kesantunan, dan nilai-nilai Al-Quran. Dan ini buat saya sangat aneh sekaligus memaukau. Untuk Anda para pendengar, coba bayangin duduk di forum Zoom gitu ya. Bayangin suasananya. Di 1 jam pertama, layarnya penuh grafik soal e-commerce, integrasi data, rasanya corporate banget lah. Terus jam berikutnya bahas soal peleburan ego dan Al-Quran sebagai pedoman. Transisinya radikal banget kan? Sangat radikal. Dan gak berhenti di situ aja. Iya, tiba-tiba percakapan dibelokkan ke ranah geopolitik internasional oleh Pengaraksa Agung Majelis Adat Sasak, Dr. Halalu Sajim Sastrawan. Ini yang ngasih dimensi makro yang jarang banget disentuh organisasi daerah. Beliau ngebahas eskalasi konflik di Timur Tengah pada April 2026 itu. Khususnya soal kebuntuan pembicaraan damai AS dan Iran kan? Oh ya, sebagai catatan kecil untuk Anda pendengar, kami di acara ini melaporkan soal geopolitik ini secara netral ya. Kita nggak memihak siapa-siapa. Betul, kita cuma menganalisis konteks pembahasannya aja. Nah, yang jadi sorotan itu, kok bisa analisis sengketa AS dan Iran disajikan di depan paguyuban yang baru aja rilis aplikasi fintech? Maksud saya, relevansinya apa buat pedagang di Aslipai? Ini memunculkan pertanyaan penting. Jawabannya ada di efek domino perekonomian dunia. Saat pembicaraan damai buntu, harga minyak naik, ada ketidakpastian rantai pasok global. Terus yang kerasa duluan pasti pelaku ekonomi bawah ya? Tepat. Anggota diaspora yang punya usaha kecil bakal langsung ngadapin ancaman resesi. Kalau mereka panik, terpecah belah, dan mulai saling sikut, ekosistem Aslipai yang canggih itu bakal runtuh dari dalam. Oh, wow. Jadi tokoh adat dan agama di sana itu sebenarnya lagi memasang jangkar pertahanan. Jangkar adalah metafora yang paling pas. Digitalisasi itu ibarat layar kapal yang besar. Bikin mereka bisa melaju kencang di era globalisasi.
Tapi kalau ada badai geopolitik datang, kapal dengan layar besar tanpa jangkar justru gampang terbalik ya. Benar banget. Makanya, pesan soal kesantunan dan literasi krisis tadi fungsinya sebagai jangkar. Mereka lagi bilang, dunia di luar sana lagi nggak pasti. Jangan sampai kita di internal hancur karena ego. Pemahaman psikologi masanya dalam banget ya. Teknologi emang nggak bisa menyelesaikan kecemasan manusia. Realitas geopolitik yang keras dipakai buat memperkuat solidaritas mereka. Desa digital kita harus jadi tempat perlindungan yang kuat. Itu esensi yang sangat pragmatis sekaligus filosofis. Dan pragmatisme ini juga yang ngejelasin kenapa mereka nggak puas cuma main di ranah virtual. Bawa kita ke pergerakan praktis mereka selanjutnya ya. Karena di akhir rapat pimpinan itu, mereka sepakat ngadain harlah keempat ASLI secara tatap muka langsung di Pulau Lombok sekitar bulan Juni 2026. Nggak di ruang Zoom lagi. Ini adalah ujian tertinggi buat konsep online to offline mereka. Momen penagihan janji dari cloud ke realitas fisik ya. Ribuan diaspora yang udah terdata di AsliPay bakal pulang atau ngirim representasinya ke NTB. Betul. Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah pas mereka mendarat di NTB, infrastruktur digital yang dibanggakan ini terbukti relevan buat masyarakat lokal di sana? Apakah bisa mengkalibrasi ulang program filantropi ZIS mereka biar tepat sasaran? Karena pas tatap muka, ekosistem digitalnya dipaksa beradaptasi sama debu dan keringat tanah kelahiran mereka. Dan kalau mereka berhasil melewati ujian harlah, Asli bakal menetapkan presiden baru buat semua organisasi daerah di Indonesia. Bahwa paguyuban itu nggak ditakdirkan cuma jadi museum hidup ya. Aliansi budaya bisa berevolusi jadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan relevan sama zaman. Yap, peta jalan yang berani banget sih. Oke, kita udah mengurai banyak lapisan hari ini, dan ini bawa kita ke kesimpulan besarnya. Kita kan sering terjebak stereotip biner ya. Seolah-olah modernitas harus ngorbanin tradisi gitu kan? Iya, tapi apa yang Asli lakuin lewat AsliPay ini meruntuhkan dualisme itu. Kemajuan digital dan identitas kultural itu ternyata bukan dua hal yang saling menolak. Inovasi yang paling tahan banting justru lahir saat dia ditanam di fondasi kultural yang dalam. Pendataan warga dan e-commerce nggak menghapus persaudaraan kok. Justru ngasih ruang yang lebih luas ya. Dan pelajaran pentingnya untuk Anda semua yang mendengarkan, entah Anda eksekutif, pembuat kebijakan, atau sekedar bagian komunitas lokal, jangan pernah memperlakukan tradisi sebagai batasan yang menahan langkah Anda. Gunakan tradisi itu sebagai mesin penggerak, sebagai bahan bakar yang bikin inovasi Anda punya nyawa. Karena inovasi tanpa identitas bakal gampang disapu tren. Sementara identitas tanpa inovasi bakal mati tergerus zaman. ASLI mengawinkan keduanya secara harmonis buat masa depan NTB. Sintesis yang sangat kuat buat nutup sesi kita kali ini. Dan untuk Anda yang udah ngikutin penelusuran mendalam ini dari awal, saya ada satu pikiran terakhir buat dibawa pulang. Silakan direnungkan ya. Kita baru aja membedah gimana jiwa kesasakan bisa berubah jadi alun-alun digital canggih, tapi tetap pegang spiritualitas di tengah ancaman dunia. Nah, pertanyaannya untuk Anda, coba lihat ke sekeliling. Komunitas masa lalu apa yang ada di sekitar Anda? Betul. Komunitas apa yang saat ini diam-diam nyembunyiin potensi raksasa yang belum terpetakan. Dan bayangkan sejenak, apa jadinya kalau tradisi keluarga atau akar budaya Anda sendiri punya mata uang sosial dan ekosistem digitalnya sendiri buat menaklukkan dunia modern? Pertanyaan yang sangat menarik. Mari kita eksplorasi itu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.